Dan tak lupa kirimkan salam serta salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi uswatun hasanah dan teladan bagi kita semua. Unah. Ya. Dan tak lupa pula kita ucapkan salam serta salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi uswatun hasanah dan teladan bagi kita semua. Untuk memulai acara ini, acara pengajian rutin ini, marilah kita bersama-sama acara pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci oleh Saudari Kurnia Kadir SPDI. Untuk ini disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Baik, lanjut ke acara selanjutnya. Sepatah kata dari Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Hadijah 1 Muhammadiyah Cabang Makassar. Dengan ini kami silahkan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya, karena dengan nikmat yang diberikan kepada kita semua, kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir pada acara kajian rutin bulanan RSIA Siti Hadijah 1 Makassar. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Beliau adalah nabi terakhir yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini dan menjadi panutan kita, suri tauladan kita sampai akhir zaman. Yang saya hormati guru kami Kiai Haji Muhammad Said Abdul Samad LC atas waktu yang diluangkan untuk berbagi ilmu kepada kita semuanya. Yang saya hormati Ketua BPH, saudara saya, Dr. Nasruddin Andi Mapawara, SPOGK, Mars, dan seluruh anggota BPH yang sempat hadir pada malam hari ini, kepada DPJP di lingkungan rumah sakit kita, kepada Ketua SPI Pak Bur yang juga sudah bergabung, seluruh kepala bidang, kepala instalasi, kepala unit, dan seluruh karyawan, staf RSIA Siti Hadijah 1, dan mungkin ada masyarakat
umum yang ikut juga bergabung pada acara kita malam hari ini. Saya sebagai mewakili pimpinan Rumah Sakit Siti Hadijah I mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Pertama-tama kegiatan ini akan kita laksanakan insya Allah secara rutin tiap bulan dengan tentu mengundang para guru-guru kita, para kiai, para ustaz, baik di Sulawesi Selatan maupun di luar Sulawesi Selatan. Dan selain acara kajian rutin ini, insya Allah setiap minggu rumah sakit kita akan dilanjutkan dengan belajar Al-Quran pada setiap hari Senin sampai hari Kamis, jam 8.30 sampai jam 11.00 bagi seluruh staf yang bekerja di Rumah Sakit RSIA Siti Hadijah I untuk kita sama-sama belajar Al-Quran, karena kita sudah tahu bagaimana kedudukan Al-Quran itu dalam agama kita. Jadi bukan saja pelayanan yang kita akan majukan, ya, tetapi juga bagaimana ilmu kita, pengetahuan kita, dan aplikasi ajaran agama kita ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik pada saat kita bekerja di rumah sakit maupun kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kami dari rumah sakit akan memberikan prioritas untuk kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini judul kita adalah dengan tahun baru Islam kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah guru kami Andre Guru Tak Kiai Haji Muhammad Said Abdul Samad LC sudah bersama kita pada malam hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih. Mungkin sekian sambutan dari saya. Semoga kajian ini bisa betul-betul meresap di hati kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Acara selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pengajian yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Said Abdul Samad LC. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua BPH, dan yang saya hormati Ananda Direktur Rumah Sakit Ibu Anak Siti Hadijah, yang saya hormati Bapak Ketua Cabang dan seluruh anggota BPH, seluruh pimpinan, seluruh ketua unit, seluruh karyawan dan karyawati, dan seluruh keluarga besar dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Hadijah Muhammadiyah Cabang Makassar. Alhamdulillah saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan ceramah pada kesempatan yang berbahagia ini. Namun perkenankan saya ingin bernostalgia sedikit tentang keberadaan saya di sebagai pembantu dari pimpinan BPH. Alhamdulillah, mungkin Pak Bur bisa jadi saksi. Saya sebenarnya di Cabang Makassar ini pernah tinggal di Jalan Muhammadiyah. Saya sebagai guru di Muallimin Muhammadiyah,
dan pembina asrama wal asri. Alhamdulillah, saya berkenalan dengan ketua cabang pada waktu itu Bapak Kiai Fathul Mu'in Demak Gading. Begitu juga Bapak Haji Jamaluddin Tuk Fajar. Begitu juga Haji Khalid. Begitu juga pimpinan-pimpinan yang lain, Bapak Kiai Haji Abdul Malik Ibrahim. Kemudian saya juga bertemu dengan Pak Bur, itu sama-sama di Muallimin Muhammadiyah. Sebelumnya, kalau kami mengunjungi kota Belawah dan diundang untuk menyampaikan ceramah, ya kami sudah ketemu di situ. Kemudian Pak Bur hijrah ke Makassar, ya kami sama-sama di Muallimin. Saya juga alhamdulillah dengan Dr. Nasruddin, alhamdulillah saya selalu ketemu di Rumah Sakit Ibnu Sina. Dan saya sering ketemu dengan beliau dan melihat beliau itu, maka saya biasa bergurau dan mengatakan, Pak Anas ini insya Allah mudah-mudahan nanti menjadi Menteri Kesehatan. Insya Allah kita doakan. Iya. Alamin. Iya. Begitu juga alhamdulillah dengan Ananda Direktur. Alhamdulillah kami sama-sama biasa ketemu di Masjid Kompleks Umi Sultan Alauddin, karena waktu masih kuliah di Fakultas Kedokteran Umi, ya selalu datang di Kompleks Umi, rupanya ada tantenya di sana. Ya. Dan sedikit saya kesan saya dengan Ananda Pak Direktur ini alhamdulillah murah senyumnya. Ya. Sedangkan senyum itu termasuk sedekah. Ya, jadi saya sendiri katakan, meskipun saya ini Ustaz, mungkin saya berusaha untuk meniru sedikit senyumnya ini, maksudnya supaya banyak juga senyum. Karena Nabi SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kalau kamu tersenyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Dan saya juga melihat sifat yang seperti ini pada ketua BPH. Ya, beliau juga murah senyum. Jadi mudah-mudahan kita semua keluarga Rumah Sakit Ibnu Sina, Rumah Sakit Khadijah bisa meniru sifat yang terpuji seperti ini, karena tentunya akan mengundang turutnya berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, sebagaimana yang kita dengarkan tadi bahwa kita ini memasuki yaitu tahun baru Islam dengan dekat ingin meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kata-kata orang yang bijak dikatakan, man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasirun. Siapa yang tahun baru ini sama saja dengan kemarin, sebenarnya dia itu masih merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halikun. Siapa yang hari ini lebih buruk, tahun baru ini lebih buruk dari sebelumnya, dia termasuk orang celaka. Wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Dan siapa yang hari ini lebih baik, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, itulah orang yang berbahagia, beruntung, hidup di dunia dan apalagi di akhirat. Oleh karena itu, supaya kita ini lebih baik, dan kenapa kita harus lebih baik? Karena kita ini sama dengan mahasiswa yang semakin lama semakin mendekati ujian final. Sama juga kita dengan manusia ini, sebenarnya kita ini semakin bertambah umur kita dalam bilangan, sebenarnya ajal kita itu sudah semakin dekat. Karena jatah umur itu sudah semakin berkurang. Maka ada seorang ulama membuat kata-kata nasihat dan mengatakan, inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha. Kita selalu gembira dengan hari-hari yang kita lewati. Wa kullu yawmin madha yudni minal ajali. Padahal setiap hari yang berlalu itu semakin mendekatkan kita kepada ajal. Fa'mal li nafsika fil hayati mujtahidan. Beramallah engkau untuk kepentingan dirimu dalam hidup ini dengan bersungguh-sungguh. Fa innamar ribuhu wal khusranu fil amali. Keberuntungan kita, kerugian hidup kita ini ditentukan dengan amal. Jadi ini menunjukkan memang sudah sewajarnya kalau kita memasuki tahun baru,
kita harus mengadakan tekad dan usaha mengadakan peningkatan. Maka peningkatan yang paling ideal dan paling bagus adalah kalau kita berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan dan saya cintai, keluarga besar Rumah Sakit Ibu Anak Khadijah, kenapa ini iman perlu kita tingkatkan? Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga kecuali kalau kamu beriman. Juga di dalam ayat disebutkan, uiddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Saya, Bapak Direktur, kemudian Bapak Ketua BPH, Ketua Cabang, dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Ibu Anak Khadijah, pasti kita semuanya ini mendambakan untuk masuk surga. Oleh karena itu, adalah satu kemestian untuk kita bersama-sama meningkatkan iman. Apa di antaranya janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman? Ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah yang mengatakan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah pelindung, Allah lah pembimbing orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan mereka dengan iman mereka itu dari kegelapan kepada cahaya. Tentunya banyak maknanya ini. Dari kesulitan kepada kemudahan, dari kesusahan kepada kesenangan, dan dari banyak problema lalu diringankan masalah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa? Karena Allah lah yang menjadi pelindung dan pembela kita. Kalau kita betul-betul mewujudkan iman yang sebenarnya. Begitu juga dalam salah satu firman Allah dikatakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal soleh, apakah dia laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman, yakin kepada Allah, yakin kepada hari pembalasan, maka falanuhiyannahu hayatan thayyibatan, kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum biahsanil ladzi kanu ya'malun, dan kami akan memberi balasan kepada mereka dengan pahala, dengan ganjaran dan kebaikan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Inilah janji-janji Allah kepada orang-orang yang orang yang beriman. Apalagi kalau keimanan kita ini kita tingkatkan dengan takwa, maka luar biasa janji-janji Allah kepada orang yang bertakwa. Di antaranya di dalam ayat yang terdapat dalam surat Al-A'raf yang mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau kiranya penduduk negeri itu betul-betul beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya kami akan bukakan bagi mereka berkah-berkah, pintu-pintu berkah yang banyak dari langit dan bumi. Coba kita dengarkan ini. Jadi kalau kita sesuaikan dengan kondisi kita, dapat kita katakan, andai kata keluarga besar Rumah Sakit Ibu Anak Siti Khadijah Muhammadiyah Cabang Makassar meningkatkan iman dan takwa, maka akan semakin dibukakan pintu berkat dari langit dan pintu berkat dari bumi. Tentunya kita semuanya ini mendambakan dan mengharapkan adanya berkah itu. Begitu juga di dalam surat At-Talaq yang bisa kita lihat nanti dalam kalau kita membuka Quran, di situ ada beberapa ayat yang memberikan janji kepada orang-orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah. Yaitu dikatakan, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari kesulitannya, dari masalah yang dihadapi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari sisi yang dia tidak sangka.
Di dalam surat At-Talaq juga dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusannya itu jadi mudah. Masya Allah. Tentunya kita semuanya mendambakan bagaimana urusan-urusan yang kita hadapi, yang menjadi amanah bagi kita, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selesaikan dengan baik, dengan sempurna, kita pun senang, dan pimpinan kita juga senang. Inilah yang selalu kita cari. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, wa yu'dim lahu ajra, dan Allah memberikan pahala yang hebat, yang besar kepadanya. Inilah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita sadar semua, pentingnya meningkatkan iman dan takwa, sehingga kalau Pak Direktur menganjurkan hal ini kepada kita semua, maka marilah kita seluruh keluarga besar dari rumah sakit yang kita cintai ini merasa senang. Dan jangan sekali-kali ada yang merasa, wah ini kita mau dipaksa-paksa lagi, mau dibebani lagi, dan lain-lain. Ini sama sekali tidak. Karena ini adalah kebaikan yang menjanjikan, dan mungkin nanti kita di akhirat setelah kita melihat kebaikannya, barulah kita mengatakan, alhamdulillah, saya di rumah sakit Siti Hadijah ini dianjurkan meningkatkan iman dan takwa. Ternyata buahnya dan hasilnya adalah untuk diri saya sendiri di dunia, apalagi sebentar di akhirat. Para keluarga rumah sakit Hadijah yang saya cintai, maka salah satu bentuk daripada peningkatan iman dan takwa itu ialah kalau kita mengadakan upaya-upaya peningkatan dalam hal Al-Quran. Sebelumnya saya melanjutkan, mari kita dengarkan satu firman Allah yang menunjukkan betapa hebatnya Al-Quran ini. Yaitu dalam surat Al-Isra dikatakan, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami menurunkan dari Al-Quran ini apa yang menjadi rahmat, apa yang menjadi obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Mau dapat obat dari Allah, baik obat jasmani kita maupun obat rohani kita, mau dapat rahmat dari Allah, maka Allah mengatakan Quranlah. Mau dapat obat, Quran. Mau dapat rahmat, Al-Quran. Dan ada yang istimewa juga, kalau kita cinta kepada Al-Quran dan senang kepada Al-Quran, di dalam hadis dikatakan, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai keluarga dari manusia ini. Masya Allah. Jadi kita saja kira-kira keluarga besar dari Rumah Sakit Hadijah merasa senang. Kita keluarga besarnya Rumah Sakit Hadijah. Kita keluarga besar Muhammadiyah umpamanya. Umi, keluarga besar Umi, keluarga besar Unhas. Tapi ada yang lebih hebat. Kalau saya, Bapak Direktur, Ketua BPH, Ketua Cabang, dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Hadijah menjadi keluarga besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya dulu, benar ini atau tidak ini? Bagaimana Pak Direktur, benar atau tidak? Benar sekali Pak Ustadz. Iya, kalau kita jadi keluarga besarnya Allah, beres nih. Nah, maka di dalam hadis itu dikatakan, yang mana itu keluarga besarnya Allah di dunia ini? Dikatakan, Ahlul Quran, keluarga besar Al-Quran, Ahlullahi, itulah keluarga besarnya Allah, wahasatuhu, dan orang khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dengan demikian, kalau tadi Bapak Direktur mengatakan kita ingin mengadakan upaya-upaya peningkatan kemampuan di dalam membaca Al-Quran, apakah memperlancar bacaannya atau
kita mempelajari makna-maknanya, terutama surah-surah pendek, Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbin nas, yang sering kita baca dalam salat, dan penghayatannya, dan kita melatih diri kita melaksanakan perintah Nabi yang mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikanlah dari Quran ini meskipun sepotong ayat. Maka saya menganggap ini adalah satu anjuran dan perintah yang sangat bermanfaat kepada kita, yang kita harus sambut dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah anjuran-anjuran yang sangat menjanjikan baik kebaikan dunia kita apalagi di akhirat. Nah, jadi kira-kira inilah sekedar yang saya jadikan sebagai nasihat, yang kesimpulannya memang seharusnya memasuki tahun baru ini ada upaya-upaya peningkatan, dan peningkatan yang paling ideal adalah peningkatan iman dan takwa, termasuk juga bagian dari ketakwaan. Kalau kita meningkatkan kinerja kita, kualitas kerja kita, kedisiplinan kita, dan lain-lain sebagainya, karena ternyata semuanya itu akan mengundang rahmat yang kita dapatkan kebaikannya di dunia, apalagi sebentar di akhirat. Dan salah satu wujud daripada peningkatan iman dan takwa ialah kalau kita meningkatkan kemampuan kita dengan Quran, di mana Quran ini adalah penuh dengan berkah, rahmat, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang kita dengarkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tidak tahu apa ada acara tanya jawab atau tidak, terserah kepada moderator. Ya. Ya, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Moderator. Ya, moderator. Ya, mungkin saya ambil alih. Ya, silakan Husna, silakan Dek. Terima kasih Pak Ustadz atas Ya. nasihat yang diberikan kepada kami. Dan selanjutnya jika ada teman-teman atau yang ingin bertanya, silakan, dipersilahkan. Boleh Pak Kiai? Ya. Boleh. Ya, Pak Ketua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya. Pak Kiai, terima kasih banyak ya. Ya. Artinya malam ini kita dapat lagi pencerahan. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya kira memang ini, saya mohon Bapak Direktur ini dihidupkan kembali lagi ya kebiasaan kita, karena terkadang hampanya orang itu karena rohaninya yang bermasalah sebenarnya. Ya, Dan ya, ya. kita ini selalu bersyukur bahwa kita ini pertama masuk dalam keluarga besar RSI Asita Hadijasatul Muhammadiyah Makassar, Ya. yang mana Allah menitipkan kita ada persyarikatan seperti ini, adalah tempat kita beramal, Ya. beribadah, dan tak lupa lagi tentu dari sini pula kemudian Allah menitipkan rezekinya bagi kita semua dan seluruh keluarga. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sehingga saya kira apa yang Pak Kiai tadi sampaikan, bahwa saya teringat pakai surah Ar-Rahman ayat 60. Ya. Jadi hal jazaul ihsan illa ihsan. Masya Allah, iya, iya. Kebaikan itu tercecer, pasti akan kembali untuk kita semuanya. Iya. Yang kedua, saya sependapat Pak Kiai tadi sampaikan, jangan tanggung-tanggung. Begitu kita bekerja Hadijah ini, sebenarnya jangan lupa, kita ini adalah khalifah Allah yang kemudian diberikan Allah kompetensi, pengetahuan, keterampilan untuk menyembuhkan orang lain. Jadi kalau ini betul kita maknai, insya Allah, saya kira apa yang Pak Kiai sampaikan tadi, kita ini insya Allah akan mendapat dan menjadi bagian daripada keluarga besar Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira jangan ragu-ragu, dan saudara-saudaraku yang saya cintai, para bidan, perawat, pegawai, Anda tidak lagi mengabdi kepada Dr. Jusli, kepada BPH, kepada direktur dan yang lain, bukan. Kita sementara mengabdi kepada Allah dengan peran kita masing-masing, dan jangan dipandang enteng. Yang cleaning service itu adalah bagian yang luar biasa. Yang tukang masak di belakang, Masya Allah.
yang di kamar operasi, Masya Allah. Jadi maksimalkan peran kita semuanya, karena tentu Allah akan, kita semua akan bertanggungjawabkan itu, kita punya Pak Kiai, peran masing-masing. Ya. Jadi kalau itu Pak Kiai, kalau ada nominasi film itu, selalu ada tuh pemeran laki-laki terbaik, pemeran perempuan terbaik, skenario terbaik, bahkan juga ada pemeran pembantu terbaik. Artinya di hadapan Allah itu bukan dokter yang mulia semua, yang pejabat-pejabat di rumah sakit, tidak. Bahkan mungkin saja ada di antara Anda, cleaning service, pegawai lab, pegawai di di NICU, mungkin akan lebih mulia daripada kita semua ini. Iya, betul. Saya kira itu Pak Kiai, saling mengingatkan. Terima kasih banyak Pak Kiai. Iya, alhamdulillah, iya. Betul, iya. Iya, mungkin ada dari Bapak Direktur juga. Alhamdulillah. Iya. Iya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya. Jadi memang kalau saya lihat dimanapun kita berada, itu merupakan ladang untuk beramal. Ya. Ya, alhamdulillah kita ini berada di satu lingkungan, menurut saya itu lingkungan yang sangat baik, yaitu Rumah Sakit Siti Hadijah 1, di mana orang datang dengan kondisi sakit, lemah, kadang tidak berdaya, kadang sebagian itu punya harapan, kita bisa hadir di sana untuk membantu. Jadi bukan hanya kita membantu, kita harus betul-betul menyadari dan betul-betul ikhlas bahwa posisi yang Allah tempatkan kita di Rumah Sakit Hadijah 1 ini adalah memang peran yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang sakit, yang lemah, yang tidak berdaya, yang sebagian tidak punya harapan. Kita bisa membantu untuk pulih kembali. Jadi kita menginginkan bahwa dengan kesadaran dan keikhlasan, pelayananku adalah ibadahku. Jadi selain kita punya moto adalah memberikan pelayanan dengan hati yang islami, dan juga adalah pelayanan yang kita berikan itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini memang yang perlu kita sadari. Tadi saya juga sependapat dengan saudara saya, Ketua BPH. Beliau saya sangat mengenal dengan baik ilmu agamanya, kemudian pemikiran-pemikirannya yang sangat maju. Sejak saya bersama-sama di Fakultas Kedokteran, jadi semua ini harus kita gunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Ya, terutama umat Islam yang datang berkunjung di rumah sakit kita. Oleh karena itu semangat ini harus terus dikembangkan untuk di Hadijah. Jadi bukan sejak kita bekerja tadi sudah disampaikan, kita cuma peran saja. Ada yang berperan sebagai pimpinan, ada sebagai dokter, ada sebagai perawat, ada sebagai cleaning service, ada yang semuanya. Itu semua yang dinilai oleh Allah Subhanahu adalah keikhlasan, ketakwaan kita kepada Allah untuk mengemban amanah peran kita masing-masing ini. Jadi saya sangat sependapat tadi, Pak Ustadz. Mungkin, mungkin ini ada satu pertanyaan saya, bagaimana tentunya kita manusia ini ada kadang rajin, kadang malas, kadang semangat sekali, kadang tidak dalam menjalankan ibadah atau melaksanakan pekerjaan di rumah sakit atau meningkatkan keimanan ketakwaan. Dalam kondisi seperti ini mungkin ada solusi, mungkin apa yang harus kita lakukan, Pak Kiai? Mungkin begitu. Terima kasih. Alhamdulillah, sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ketua BPH itu sangat bagus sekali. Dari ayat yang disebutkan bahwa yang semana dengan itu juga mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, sebenarnya kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Jadi di sini saya sebutkan atau saya tanggapi sedikit bahwa beliau mengatakan kemuliaan itu bukan pada jabatan, tapi pada hakikatnya menurut Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum.
yang paling mulia, yang paling takwa. Siapa saja paling takwa? Mungkin ada yang pegawai rendah tapi takwa, itu yang paling mulia. Tapi syukurlah kalau kita juga menjadi pemimpin, pimpinan dan bertakwa, itu namanya nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Juga sebagai motivasi kepada seluruh keluarga besar rumah sakit Khadijah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya kepada manusia. Seperti yang digambarkan oleh Bapak Direktur, orang datang ke rumah sakit dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan memerlukan pertolongan, lalu kita sambut dengan senyum, dan kita sambut dengan sapaan yang halus, dengan doa, Masya Allah. Itu sudah sebagian daripada penyembuhan. Jadi ini semuanya perlu menjadi kesadaran kita semua. Yang disebutkan oleh Pak Direktur tadi, bagaimana supaya hati kita itu bisa istiqamah namanya. Maka Nabi Muhammad SAW sendiri itu selalu berdoa. Ini bayangkan ini, Nabi Muhammad sendiri selalu berdoa, meminta supaya hatinya itu diteguhkan atas agama dan diteguhkan atas kebaikan-kebaikan. Doa beliau itu mengatakan, Ya muqallibal qulub, Ya Allah yang membolak-balikkan hati, Tabbit qalbi ala dinika, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Ya muqallibal qulub, Ya Allah yang membolak-balikkan hati, Tabbit qalbi, teguhkanlah hatiku ala dinika, atas agamamu. Ya musarrifal qulub, Ya Allah yang mengarahkan hati ini, sarrif qulubana ala ta'atika, arahkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Jadi ini termasuk doa yang bisa menjadikan kita istiqamah dalam kebaikan. Ada juga disebutkan dalam kitab para ulama, katanya, ada seorang tua yang selalu dilihat oleh anaknya, ada sedikit yang menarik perhatian anaknya. Dia melihat orang tuanya itu kalau sedikit agak mundur-mundur lagi semangatnya di dalam bekerja dan di dalam beribadah. Ini orang tua datang ke lemari bukunya dan mengambil satu buku catatannya, lalu membuka. Setelah dia buka, lalu dia tutup kembali, ternyata sesudah itu orang tuanya kelihatan kembali bersemangat. Dalam waktu-waktu tertentu kembali lagi agak kurang semangatnya, dia ambil lagi itu buku. Pada satu saat, di saat orang tuanya itu tidak ada, dia mau tahu apa rahasianya ini. Maka dia mengambil itu buku, ternyata ada satu tulisan di buku itu yang diberi tempat yang istimewa, di mana tulisannya itu mengatakan, Ahsin amalaka fakad dana ajaluka. Perbaikilah amalmu, sesungguhnya ajalmu sudah dekat. Jadi kalau kita ingat-ingat kematian, maka ini bisa mendorong kita termotivasi untuk beramal. Ya, termasuk juga yang pasti akan mendorong kita beramal kalau kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah selalu bersama dengan kita dan setan itu jauh dari kita, karena tentunya kemalasan ini itu adalah pengaruh daripada setan. Ya, kira-kira itu Pak Direktur yang saya sampaikan ya. Ya, terima kasih banyak Pak Ustaz. Ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Saya persilakan mungkin Pak Didi. Ya. Mungkin Pak Burha Pak, supaya dia tanggapi saya punya nostalgia tadi itu. Mungkin bisa ada komentar Pak Bur. Masih waktu 10 menit. Pak Hilam keluar lagi mungkin. La ilaha illallah. Iya. Alhamdulillah. Biasa itu Ustaz, kalau begini orang Zoom sering keluar masuk. Saya bilang kalau keluar masuk tidak masalah, yang masalah kalau belum masuk sudah keluar. Betul ya. Ya, jadi ini ayatnya mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing kita ini mendapat derajat sesuai dengan amal. Yang tekun mengikuti sampai akhir, banyak tongi pahalana. Yang setengah-setengah ya
amalnya juga setengah-setengah, kira-kira begitu ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Pak Hidayat atau Pak Didi. Ini ada saya lihat ini saya punya kemenakan ini nasihat tidak bicara tonge. Iya. Nasihat. Pak Hidayat mau bertanya tapi mungkin pertanyaannya tidak enak karena istrinya di samping. Oh, masalah ya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah lengkap Pak Hidayat. Iya, alhamdulillah. Anak istri semua hadir, alhamdulillah. Masalah. Banyak Karena pahalanya. Pak Hidayat itu, mau masuk Direktur. surga dengan keluarganya semua. Masalah, iya, banyak pahalanya tahu. Pak Didi mungkin Pak Didi. Iya. Sama ya tadi Dok Tabe. Pertanyaannya itu sudah diwakili oleh Pak Direktur tadi. Oh, alhamdulillah. Kadang itu memang agak susah kita istiqomah begitu. Kadang datang rajin kadang juga hilang. Ya, memang begitu ya. Di sinilah juga perlunya selalu ada himbauan dari Pak Direktur, juga dari teman-teman ya, kita saling mengingatkan ya, insyaallah. Iya Pak Ustaz, iya. Ya, alhamdulillah insyaallah. Ya, ada hadir juga di sini Kabid Yanmed, Dr. Alamanda mungkin. Ya. Komentar atau pertanyaan? Iya. Dr. Arni. Ya. Saya persilakan, Dok. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin juga pertanyaan saya tidak jauh-jauh dari Pak Direktur. Ya. Kadang juga masalah yang dihadapi yaitu mungkin lebih ke menjalin bagaimana silaturahmi antar sesama petugas maupun sesama antara petugas dengan pasien. Komunikasinya itu sangat penting, bagaimana apalagi kita motonya adalah melayani dengan hati yang islami. Masya Allah. Hati islami itu yang perlu mungkin kami terapkan dan tekankan pada kita sebagai petugas yang berada di rumah sakit maupun bagaimana pasien yang dilayani dengan sesama muslim. Jadi itu yang kadang moto itu yang perlu, kayaknya moto itu kan jadi sebuah bukan beban, tapi bagaimana kita menjalankan itu, menggambarkan bahwa rumah sakit Hadijah ini betul-betul melayani dengan hati Islam. Itu yang agak sulit karena tidak semua petugas bisa melaksanakannya. Jadi mungkin kami butuh pencerahan dan masukan. Apa sih itu hati yang Islami? Ya. Yang bisa diwujudkan dalam pelayanan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Satu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini pertanyaan yang sangat bagus, dan tadi ada ayat yang dibacakan oleh Bapak Ketua BPH tadi itu sangat relevan, yang mengatakan hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Jadi kalau bisa kita patrikan dalam hati kita bahwa kalau kita itu melayani dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya, maka sebenarnya kebaikannya itu akan kembali juga kepada diri kita. Maka apa yang disebut melayani dengan hati yang islami? Melayani dengan hati yang islami, yang pertama-tama syukur. Kita perlu bersyukur kepada Allah. Ada orang yang datang kepada kita untuk membawakan kita pahala kebaikan dunia dan pahala akhirat. Ini. Yang kedua, layanilah dengan penuh kesabaran. Tentunya ada hal-hal yang mungkin dilakukan oleh pasien ini yang mungkin katakanlah tidak wajar atau apa, maklumlah namanya orang sakit, maka kita hadapi dengan penuh kesabaran. Kalau kita bisa sabar, maka ini luar biasa. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin kalau mereka sabar. Jadi kalau kita sabar menghadapi
pasien ini dan kita sabar juga di dalam melayani dan memberi pengobatan, maka tentunya ini dampaknya sangat bagus sekali. Yang ketiga, ikhlas. Hati kita ikhlas karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahwa manusia itu adalah keluarga Allah, maka orang yang paling dicintai oleh Allah ialah orang yang paling banyak jasanya dan berbuat baiknya kepada manusia yang merupakan keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan hati yang selalu sabar, yang selalu syukur, yang selalu ikhlas, yang selalu ridha, ini ridha juga sangat penting. Kita ridha dengan apa adanya. Apa adanya keadaan kita, dan mungkin ada bayang kenapa saya ini mendapat pasien yang berat, yang sukar diobati. Ya pokoknya kita ridha karena kita ini sebagai dokter atau sebagai juru rawat tentunya yang mampu kita lakukan adalah usaha. Adapun hasilnya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira begitu. Dan untuk kita mengakrabkan silaturahim antara sesama kita, tentunya selalu dianjurkan afsus salama bainakum. Hendaklah kita ini menyebarkan salam, menyebarkan senyum, menyebarkan sapaan-sapaan yang baik. Maka ini tentunya akan menambah keakraban. Begitu juga dalam Quran dikatakan hal jazaul ihsani illal ihsan. Apakah ada kebaikan balasan kebaikan kecuali kebaikan juga? Maka kalau ini prinsip yang seperti ini kita bisa amalkan dan terapkan dalam pelayanan kita di rumah sakit, insya Allah mendatangkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kira-kira begitu jawabannya ya. Amin. Syukron. Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya dulu saya juga bertanya-tanya, kalau ditanya mengenai hati yang Islami ini, saya takutnya saya tidak bisa menjawab dengan tepat. Ya. Dulu saya selalu mengatakan begini, hati Islam itu yang bagaimana? Saya bilang semua yang baik itu adalah hati yang Islami. Cuman yang baik yang mana semua saya tidak, terus terang kemarin masih belum tahu yang mana sebenarnya yang bagus. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Ustadz, pertama bersyukur. Bersyukur kita dibawakan ladang pahala untuk di dunia dan akhirat. Tetapi juga bukan cuma itu, kalau di dunia untuk operasinya rumah sakit, operasionalnya rumah sakit, nah bawakan juga rezeki. Masalah, betul-betul. Supaya kita ini yang bekerja juga bisa hidup, rumah sakit juga bisa berkembang, itu juga mungkin yang lain. Kemudian yang kedua tadi, sabar. Memang kadang ini kita bermasalah dengan pasien karena kurang sabar. Itu juga rasakan itu. Jadi kemudian yang ketiga tadi ikhlas bekerja. Kemudian yang keempat ridho. Ini mungkin perlu dicatat mungkin Dr. Alamanda untuk kita semuanya. Ketika kita mengartikan itu hati yang Islami, empat ini yang masuk. Ya saya sudah mulai paham sedikit Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Iya, tentunya masih ada yang lain lagi, tapi nanti lagi pada kesempatan yang lain. Mungkin nanti ada waktu khusus untuk membedahi ini hati yang Islami supaya kita betul-betul paham ini apa hati yang Islami. Ya, betul. Ya, mungkin masih ada yang mau bertanya. Ini masih ada waktu 1 menit, 1-2 menit. Masih ada mungkin dari keluarga besar Hadijah 1. Ya. Saya kembalikan ke Dokter Nas kalau tidak ada, masih ada mungkin. Anu tak, Dok? Ya, saya kira kalau sudah tidak ada, saya kira waktunya juga pas jam 21.00, 1 jam. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya mungkin kembalikan ke MC untuk penutup acara kita ya. Terima kasih banyak Pak Kiai. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih juga. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz. Ya. Dengan demikian. Masya Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita dan ini adalah girah semangat baru buat kita untuk mempelajari Al-Quran lebih serius lagi dan Allah.
Saya ucapkan akhirul kalam. Billahi fi sabilil haq wasabilkul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga kita semua selamat dan sehat walafiat. Ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Kiai semua, kemudian panitia saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga. Ya. Semoga semuanya sehat walafiat. Ya, saya minta izin Pak Direktur. Ya, terima kasih. Banyak, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Salam cili-cili. Ya, alhamdulillah ini banyak sekali yang mau masuk sebenarnya tadi. Banyak dong, cuma terbatas gitu dong. Cuma saya baru tahu ternyata maksimalnya 100. Iya, alhamdulillah kita bisa sebenarnya ini acara virtual ini. Mungkin ke depan ini kita bikin acara jam 1 siang atau jam 2 sehingga kita masih ada di rumah sakit juga bisa tapi ya terserah teman-teman, kalau tetap mau jam 8 malam seperti ini ya hadir semua bersama keluarga juga lebih bagus sih sebenarnya. Iya. Ya, saya rencana bulan depan kalau Ustaz Fahrudin Faiz itu yang kalau kita cari di YouTube ngaji filsuf, kalau kita cari di YouTube ngaji filsuf itu banyak sekali anunya, itu orangnya hebat sekali dalam filsafat itu. Hampir semua filsafat dia bisa. Saya coba kontak beliau lewat email kalau beliau bersedia. Mungkin bulan Oktober bulan depan insya Allah kita undang beliau jadi pembicara. Hebat orangnya. Saya sudah selalu mengikuti ceramahnya di YouTube. Jadi semua filsafat itu dia bahas itu, Pak Fahrudin Faiz itu. Ya. Insya Allah. Dokter Nas sudah keluar? Tabe dok, insya Allah bulan depan itu kita akan up saja dok ya, yang partisipannya. Itu bagaimana itu bisa ditingkatkan anunya ya? Jadi dok. 100. Iya, nanti dicoba dok. Iya. Ada itu kalau bagian anak 500. Saya punya departemen. Bisa dok, asal berbayar dok kalau ditingkatkan. Itulah kita nanti ada itu dok ada itu bisa disewa 1 kali 24 jam harga 1.000 partisipan. Iya, bisa begitu dok. 133.000 dibayar dok. Nah, itu kita sewa saja kalau itu. Iya, bisa dok berbayar Apalagi semuanya kita sampai 3 jam ini. Karena kalau semuanya kalau kita undang pembicara nasional ya, itu insya Allah banyak yang ikut itu insya Allah. Sekaligus kita masa hanya beli atas sewa itu. Iya itulah. Sebenarnya nih bisa kita pakai kalau bagian anak 500 kalau bagian anak. Kalau Idai Sulsel itu 1.000 kapasitasnya. Mungkin juga kita bisa iya. Gitu sih. Bisa dok, ada pernah 1.000 dok. Iya. 5.000 juga ada. Iya toh. Ya, dikasih ada nih. Iya. Tidak ada yang tidak bisa. Penting ada. Insya Allah. Duanya. Besar itu dok. Nah izin ya, Liv. Iya. Barakallah. Juga izin, terima kasih banyak sudah hadir semua di acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semuanya. Assalamualaikum. Mohon izin live dok. Iya. Mohon izin dok, Liv. Izin dok untuk Tanya Pak Hidayat. Iya dok. Yang kecil ikut terus tawa ini. Siapa namanya ini? Caca dok. Oh Caca. Caca dan Sisi dok. Nanti bulan depan Caca nak join lagi nak. Iya insya Allah. Apa ilmu? Iya. Bu Fitri, terima kasih Bu Fit. Iya, makasih dok. Sama-sama dok, makasih. Terima kasih. Oke, kasih banyak, sukses acaranya.
Kurni yang saya khawatir sejak awal nih Kurni, ternyata betul. Saya bilang Kurni kan tidak pernah masuk anunya respon. Akhirnya Assalamualaikum. kalau tadi tidak masuk Ki, mungkin saya mengaji. Saya muncul itu. Dari security atau kompak. Security ada Mengaji juga. tahu. Oh, ada tadi Mengaji anu. kemarinnya. Siap dok. Ya. Apa makan beras Ada takwin, ada takwin tadi. makan sudi. Oh besok makan. Assalamualaikum.